Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum. Jadi di video kali ini tuh hari keempat setelah Elisa lahir. Kita ada jadwal kontrol ke puskesmas. Dan kita juga lihat ada perubahan warna di kulitnya Elisa. Kulitnya itu agak menguning teman-teman. Jadi ini kita pagi-pagi langsung berangkat ke puskesmas buat kontrol sekalian nganterin mertuaku pulang. Jadi sekalian bareng aja gitu teman-teman. Doğma büyüme burada buraya. Köy nere? Bizim köy yok abi. Biz Niksar'ın yerlisiyiz. Yerlisi He. babamı sordu da. Tanır. Ben 50 senedir Niksar'da dolaşıyorum. Nah ini kita udah sampai di puskesmasnya dan ini masih kayak pendaftaran atau apa, aku kurang ngerti karena masih kayak ngurus dokumen gitu karena kan Elisa baru lahir dan baru masuk ke puskesmas gitu. Nah ini tuh Elisa lagi diperiksa kayak berat badan, lingkar kepala, lingkar badan kayak gitu-gitu teman-teman. Dan juga ini di puskesmas itu ambil darah buat tes golongan darah gitu loh teman-teman, atau sama kayak penyakit-penyakit yang lain gitu. Tapi diambil darahnya cuma sedikit, cuma di bagian jempol kaki aja, nggak yang ambil darah banyak pakai jarum suntik kayak gitu. Tapi kan kita ada keluhan Elisa ini badannya agak kuning ya teman-teman. Jadi kita bilang sama si perawatnya ini soal keluhan kita. Terus si perawatnya ini bilang itu normal, cuman kita harus tes ke rumah sakit juga buat ambil darah. Mungkin di sini tuh nggak ada alatnya atau kurang lengkap gitu ya. Namanya juga puskesmas ya teman-teman, pasti kan nggak yang terlalu lengkap gitu alatnya. Jadi kita dirujuk ke rumah sakit di hari itu juga buat tes apakah kadar kuningnya ini tuh melebihi atau masih batas normal. Semisal kadar bilirubinnya ini terlalu tinggi, biasanya dirawat inap gitu semalaman sambil dipantau. Nanti disuruh kasih ASI terus menerus setiap 1 jam sekali atau 1,5 jam sekali. Kulakları güzel. Şimdi ben ne şekilde yapması gerektiğini hatırladım. Şimdi iki ayağını açacağız. Şu halkalar arkalı önlü kanla dolması gerekiyor. Biraz sağlayacak. Annesi ya da sizde. Nah ini kita sorenya tuh udah nyampe di rumah sakit, udah ambil darah. Ini tuh aku bener-bener nangis dan gak tega banget, aku gak kuat ngeliat Elisa nangis, jadi aku ikutan nangis sampai dokter sama perawatnya ini nyuruh aku buat tunggu di luar ruangan teman-teman. Dan ini udah selesai ambil darahnya. Tadi tuh ambil lumayan banyak, beberapa tabung, kayaknya sekitar 3-4 tabung gitu. Jadi nih aku masih nunggu buat lihat hasil labnya, apakah kadar bilirubinnya ini tinggi atau masih di batas normal. Sambil nunggu ini kita minum teh dulu sama makan biskuit, karena tadi siang itu kita belum sempat makan teman-teman. Jadi kita minum teh sama makan biskuit aja buat ganjel perut. Ini tuh aku bersin masih kerasa sakit banget teman-teman di bagian bekas jahitan sesarnya. Gak tahu ya, mungkin karena ketekan atau ketarik atau gimana. Pokoknya setiap batuk atau bersin tuh bekas jahitannya tuh kerasanya masih sakit banget gitu teman-teman. Ini tuh. Tapi mau lihat.
Pijama bak pijama. Çok sıcak değil mi bu? Nah, ini setelah kita tahu hasilnya, alhamdulillah kadar bilirubinnya ini nggak tinggi, masih di batas normal. Jadi nggak perlu dirawat inap, alhamdulillah. Jadi kita ini langsung pulang ke rumah dan kita mau nunggu taksi buat pulang ke rumah. Dan lagi-lagi ini kucingku si Pamuk, dia masih belum terbiasa ya, ada orang asing, ada bayi di dalam rumah. Karena biasanya kan cuman ada si Pamuk ini ya yang nemenin kita, terus mungkin dia juga bingung ini siapa, ini apa gitu mungkin ya. Jadi dia masih mondar-mandir ngeliatin si Elisa. Ya udah segitu aja videonya teman-teman. Terima kasih kalian udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tonton video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.